فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Kita masuk ke kajian Hajrul Muftadi dari Syekh Bakar bin Abdul Zaid rahimahullah taala. Pembahasan yang panjang, boleh menarik napas panjang di sini. Pembahasan yang karena penyebutan dalil dari kitab sunnah serta ijma tentang disyariatkannya memboikot pelaku kebidahan. Penyebutan 4 ayat dari 4 surat Al-Quran Al-Karim telah kita selesaikan. Kita berada pada penyebutan dalil yang kedua dari sunnah nabawiyah, muqaddimah pada kita ambil, yang beliau bawakan bahwa ahlul hadis ketika mereka menulis buku-buku hadis, mereka tak lupa untuk membawakan suatu pembahasan penting ini tentang bolehnya atau bahkan disyariatkannya untuk memboikot pelaku kemaksiatan, di dalamnya termasuk juga pelaku kebidahan. Tentu akan sebutkan kepada kita kumpulan dalil-dalil dari sunnah. Kita akan baca satu persatu. Terdapat beberapa hadis di dalamnya. Kata Syekh Bakar bin Abdul Zaid rahimahullah taala, al-awwal, yang pertama pada halaman 30 atau halaman 20, nah pada cetakan ini. Al-awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, hadis pertama Abu Hurairah. Ada nanti riwayat Imam Muslim. Kata beliau, sayakunu fi akhir ummati nasun yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Isi hadisnya yang artinya adalah akan ada di akhir umat ini sekelompok orang, mereka menyampaikan kepada kalian apa yang belum pernah kalian dengar, kalian serta bapak-bapak kalian, yang menyampaikan sesuatu yang baru, belum pernah ada di zaman dahulu. Terkhususnya baru di sini, bagian daripada agama, karena beliau menceritakan tentang keadaan umat beliau, umat ijabah yang memperbincangkan tentang agama. Kemudian beliau tutup dengan wanti-wanti, fa iyyakum wa iyyahum. Oleh karena itu waspadalah kalian dari orang seperti ini. Waspada. Dan perkataan beliau di sini fa iyyakum artinya waspada, ya, jelas sekali tentang bentuk pemboikotan. Nah, hajar waspada pada konteks dijauhi, jangan didekati, jangan duduk dengan mereka, dan seluruhnya yang telah penulis singgung kepada kita, metode-metode pemboikotan. Dan tak lain yang dimaksud di sini adalah bid'ah. Dari perkataan beliau, akhiri ummati, di akhir umatku, karena 3 generasi. Nah, di zaman Nabi SAW belum muncul yang namanya bid'ah. Bid'ah muncul sepeninggal beliau. Artinya belum pernah ada di zaman Nabi. Munculnya sepeninggal beliau. Dalil pertama
dari sunnah nabawiyah, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim tentang memboikot ahlul bidah. Redaksi hadisnya kata beliau, rawahu Muslim fi muqaddimati sahih. Yang Muslim meriwayatkannya dalam muqaddimah sahih Muslim. Ada penukilan semacam tambahan keterangan akan hadis pertama ini. Kata Syekh Bakar Abu Zaid sampai penulis semoga Allah merahmati beliau. Qala Al-Baghawi rahimahullahu taala ba'da, berkata Imam Al-Baghawi semoga Allah taala merahmatinya, ya, setelah penyebutan hadisnya. Qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahum an iftiraqi hadhihi al-ummah wa dhuhur al-ahwa'i wal bid'ah fihim wa hakama bin najati liman ittaba'a sunnata wa sunnata ashabihi radhiyallahu anhum. Kita artikan dulu sampai pada titik ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah memberitakan tentang mereka, keadaan umat ini, perpecahan umat, ya, mereka ahlul bid'ah. Beliau telah memberitakan akan hal tersebut, belum terjadi. Beliau belum memberitakan hal ini akan terpecah umat, belum terjadi. Ini termasuk tanda-tanda kenabian, kebenaran kenabian beliau. Demikian juga beliau memberitakan tentang kemunculan pengekor hawa nafsu dan pelaku kebid'ahan di kalangan mereka, dari kalangan umat ini. Kemudian beliau pun menghukumi tentang keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah beliau dan sunnah sahabat-sahabat beliau. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Jadi keselamatan ada pada mengikuti sunnah. Hanya itu yang kita tahu. Satu-satunya jalan keselamatan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, ini juga kata beliau dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ketika ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Di antara 73 golongan hanya satu yang selamat, yang lainnya sesat ke dalam neraka. Kata beliau, "Ma ana alaihi wa ashabi." Aku dan sahabatku, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Fa'ala al-mar'il muslimi idza ra'a rajulan yata'ata syai'an min al-ahwa'i wal bid'i mu'taqidan aw yatahawunan bi syai'in min as-sunani ay yahjura wa yatabarra'a min wa yatrakahu hayyan wa mayyitan fala yusallim alayhi idza laqiyahu wa la yujibuhu idza ibtada'a ila ay yatruka bid'atah wa yuraji'u al-haqq. Kata di sini setelah memberitakan setelah memberikan keterangan bahwasanya Nabi SAW memberitakan tentang perpecahan umat, kemunculan pengekor hawa nafsu, pelaku kebid'ahan, menghukumi keselamatan bagi orang yang mengikuti sunnah beliau, sunnah sahabat beliau. Kata beliau, oleh karena itu, bagi seorang muslim apabila melihat seseorang yang menempuh suatu jalan dari hawa nafsu dan kebid'ahan, meyakini hal tersebut, serta menganggap remeh sebagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dihajar, diboikot. Perkataan Imam Al-Baghawi memberikan keterangan akan hadis di atas. Jadi maknanya perkataan Nabi SAW di atas tadi, yang kita baca hadisnya, fa iyyakum wa iyyahum, waspadalah kalian akan mereka. Imam Baghawi memberikan maksud dan perkataan tersebut adalah memboikot. Apabila nampak dari seseorang mengamalkan amalan hawa nafsu dan kebid'ahan, dihajar. Wa yatabarra min, serta berlepas diri darinya. Ini makna berlepas diri. Nah, benci dia dan perbuatan dia. Menjauhi dan memusuhi. Tidak mendekati. Wa yatrukahu hayyan wa mayyitan, mengabaikan dia baik itu hidup ataupun sudah mati. Mengabaikan. Makanya terkonsekuensi
boikot ahlul bid'ah adalah tidak menghadiri jenazahnya. Nah, tidak mensolati dia jenazahnya. Lanjut beliau lagi, jangan memberi salam kepadanya apabila bertemu. Jangan menjawab salamnya apabila dia memulai duluan, sampai dia meninggalkan kebid'ahan dia dan kembali kepada jalan al-haq. Ini tujuan dari pemboikotan, agar orang yang diboikot kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, terus berlaku yang namanya boikot sampai dia meninggalkan kebatilan yang ada pada diri dia. Selama belum meninggalkannya, boikot masih terus berlangsung. Jadi sampai sini perkataan Imam Al-Baghawi menerangkan tentang hadis di atas dari perkataan Nabi SAW, fa iyyakum wa iyyahum. Waspadalah kalian dari mereka. Makna waspada artinya lah menghajar. Jadi perkataan beliau, menghajar, memboikot, berlepas diri, mengabaikan, meninggalkan, tidak memberikan salam, tidak menjawab salamnya, dan seterusnya. Kembali ke perkataan beliau, masih perkataan Imam Al-Baghawi. Wan nahyu anil hujrani fawqa thalathin fima yaqa'u bainar rajulaini min at-taqsir fi huquqi suhbah wal isyrah duna ma kana kadzalika fi haqqid din fa inna hujrat ahli al-ahwa'i wal bid'ah daimatun ila ayatubu. Intaha. Masih berkata Imam Al-Baghawi penukilan dari beliau, larangan untuk menghajar seorang muslim lebih daripada 3 hari. Nah, lebih daripada 3 hari. Di antara 2 orang yang bertikai, ketika terjadi penyepelehan terhadap hak-hak persahabatan, hak-hak persaudaraan, itu berlaku selain perkara agama, masalah pribadi, batasan paling maksimalnya 3 hari 3 malam. Artinya hari keempat dia harus memutuskan pemboikotannya dan melanjutkan kembali hubungan dia dengan saudaranya. Kata beliau, ini berlaku hanya dalam permasalahan pribadi, bukan permasalahan agama. Adapun permasalahan agama, kata beliau sini, fa inna hijrata ahli al-ahwa'i wal bid'ah daimatun ila ayatubu. Adapun permasalahan agama dalam hal menghajar pengekor hawa nafsu dan pelaku kebid'ahan terus menerus sampai dia bertobat. Selama belum bertobat masih terus dilaksanakan dan dijalankan pemboikotan. Namun hadis yang pertama diambil dari perkataan Nabi SAW, fa iyyakum wa iyyahum. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beliau maksudkan di sini adalah unasun fi akhir ummati yuhadditsunakum bima la tasma'u antum wala aba'akum. Sekelompok orang di akhir umatku, di akhir zaman, mereka memperbincangkan tentang sesuatu yang belum pernah kalian dan bapak-bapak kalian mendengarnya. Ya, artinya keterangan yang mengarah kepada kebid'ahan. Kebid'ahan dalam agama itu terjadi pada sekelompok kaum. Hadis ini berlaku kepada mereka. Fa iyyakum wa iyyakum, waspada. Kita baca hadis yang kedua. Ada beberapa hadis di sini boleh bawakan. Nah, sekitar 8 hadis. 8 hadis sebelum nanti beliau mau bawakan juga tentang ijma, kesepakatan kaum muslimin. Kali ini hadis yang kedua, as-sani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Pada pertama tadi hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Gamblang dan jelas pensahihannya.
Kali ini dilihat dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Likulli ummatin majusun wa majusu ummati alladziina yaquluna la qadar. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum." Kita dengar dulu hadisnya Ibnu Umar. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau berkata, masing-masing umat memiliki majus. Sebenarnya majus adalah suatu komunitas atau agama dan kepercayaan yang mempercayai bahwasanya pencipta ada dua. Dari sisi sini, penyerupaannya, permisalannya. Nah, majus suatu kepercayaan yang meyakini bahwa pencipta ada dua. Yang mencipta kebaikan adalah cahaya, makanya mereka menyembah api sebagai sumber cahaya. Kemudian kegelapan menciptakan kebaikan. Artinya mereka menetapkan ada dua pencipta, kegelapan dan cahaya. Cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan kejelekan. Kemudian lanjut hadisnya kata Nabi SAW, sedangkan majusinya umat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada qadar. Ya, kelompok yang dijuluki dengan Al-Qadariyah yang menafikan qadar, menafikan ilmu Allah. Kemudian dari sisi penyerupaan dan permisalan dengan kaum majusi, bahwasanya mereka pun menetapkan ada dua pencipta. Mereka menetapkan bahwasanya Allah menciptakan kebaikan, sedangkan Allah tidak menciptakan keburukan. Kalau begitu siapa yang menciptakan keburukan? Masing-masing pelaku keburukan itu sendiri. Mereka yang mensucikan Allah bahwasanya Allah tidak menciptakan maksiat. Mensucikan Allah dengan cara Allah tidak menciptakan maksiat. Kalau begitu siapa yang menciptakan maksiat? Pelaku maksiat itu sendiri. Secara pemahaman bahwasanya mereka menetapkan ada dua pencipta. Allah mencipta, manusia juga bisa mencipta. Pada kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Khitabnya kepada pelaku dosa kesyirikan. Allah ciptakan kalian, makhluk. Allah juga ciptakan amalan kalian, baik dan buruknya. Dari sisi penyerupaan bahwasanya Qadariyah adalah dipermisalkan dengan majusi, kaum komunitas agama yang menyembah api karena mereka meyakini adanya dua pencipta. Jadi kaum Qadariyah ahlul bid'ah. Kalau begitu, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW tentang menyikapi mereka? In maridu fala ta'uduhum, apabila mereka sakit jangan dijenguk. Wa in matu fala tashhaduhum, apabila mereka meninggal jangan dihadiri pemakamannya. Jangan dihadiri pemakaman jenazahnya ahlul bid'ah, terkhusus dalam ini adalah Qadariyah. Redaksi hadisnya rawahu Ahmad wa Tabrani wal Hakim, dan hadisnya sahih. Disebutkan oleh Syekh Albani rahmatullahi alaih. Lafaz hadis Nabi SAW diambil pelajaran berkaitan dengan materi pemboikotan dari perkataan beliau, in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Apabila mereka sakit jangan dijenguk, apabila mereka meninggal jangan dihadiri pemakaman jenazahnya. Ini berarti diantara momentum pemboikotan. Nah, karena dua hal yang disebutkan di sini adalah pada hakikatnya hak-hak kaum muslimin. Yang datang dari hadits Abu Hurairah dari riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5, di antaranya tidak ini. Nah, di antara adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'il janaiz wa tashmiyatil 'atis wa ijabatud da'wah. 5 hak kaum muslimin, hak artinya wajib yang harus dipenuhi. Apabila dia salam wajib untuk menjawab, dijawab hak.
Apabila sakit dijenguk, apabila meninggal dihadiri pemakaman jenazahnya, apabila dia bersin kemudian ucapkan alhamdulillah, kita mendengar saudara kita ucapkan tersebut, kita ucapkan ya rahmatullah. Apabila dia mengundang, hendaknya dijawab, dipenuhi undangan tersebut. Jadi ini sebenarnya hak kaum muslimin. Tapi ketika Nabi SAW melarang akan hal tersebut, berarti ini bentuk pemboikotan. Menunjukkan bahwasanya mereka dikeluarkan dari hak kaum muslimin tersebut. Khususnya dalam dua hal ini. Kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wal ahaditsu bima'nahu katsiratun an Hudzaifah wa Abi Darda wa Abdullah bin Amr wa Umar wa bin Abbas wa ghairihim rawaha jami'an Al-Imam Ahmad fi musnadihi wa syaraqahu fi riwayati ba'dihi Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim wa Tabrani wa ghairihim wallahu a'lam. Nah, ternyata datang dalam Haddul Mutawatir hadis yang semakna dengan hadis Ibnu Umar di atas tentang memboikot Al-Qadariyah dengan cara tidak menghadiri pemakaman jenazahnya, tidak menjenguk yang sakit di antara mereka. Nah, kata beliau bahwasanya hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak sekali datang dari Hudzaifah bin Yaman, Abu Darda, Abdullah bin Amr bin As, Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Abbas, dan selain daripada mereka yang keseluruhannya Imam Ahmad meriwayatkannya dalam musnadnya. Selain Imam Ahmad, bersekutu dalam periwayatan hadis tersebut juga adalah Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Hakim, At-Tabrani, dan selain mereka, wallahu a'lam. Al-muhim, hadis yang satu ini, nah, begitu banyak sahabat yang meriwayatkannya. Meskipun tidak mirip, hanya saja datang dengan bentuk makna semakna dengan hadis di depan ini tentang pemboikotan ahlul bid'ah dengan cara tidak menjenguk yang meninggal, nah, tidak menjenguk yang sakit di antara mereka serta tidak menghadiri pemakaman jenazah mereka. Baru dua hadis yang kita ambil pada malam hari yang berbarokah ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita baca hadis yang berikutnya pada lain waktu. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lam. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.